warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab Al-Ihya fi Ulumiddin karya Imam Ghazali. Juga karya Imam Al-Ghazali. Jadi beliau mengarang Al-Ihya, juga mengarang ringkasannya, yaitu Al-Mursyidul Amin. Semoga kajian kita ini bermanfaat bagi semua orang yang menyaksikan tayangan ini dan juga mensubscribe-nya, kemudian men-share-nya, klik like tentunya, karena suka kepada hal-hal yang baik untuk menandingi kesukaan orang kepada hal-hal yang tidak baik di media sosial. Baik, kita mulai. Akan saya bacakan kitab ini. Saya hanya bertugas membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata al-Imam Ghazali, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di kota Makkah. Sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersyukur atas Maulid beliau. Kelahirannya di kota Makkah, hijrahnya ke Thaibah atau Tibah, nama lain dari kota Madinah. Dan kerajaan beliau, maksudnya kekuasaannya atau pengaruhnya, tegak dari kota Syam di Damaskus, Syria. Kota Syam itu pada waktu itu adalah meliputi wilayah Damaskus, Syria sampai Palestina memanjang. Itulah yang disebut dengan Syam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memakai selendang di tengah-tengah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memakai selendang itu, beliau tidak di pinggir tapi arah ke tengah, dari bahu ke tengah. Beliau dan orang-orang yang bersamanya sangat peduli terhadap Al-Quran dan ilmu. Jadi kita sebagai muslim harus ikut dengan Nabi. Perhatian terhadap Al-Quran, perhatian terhadap ilmu. Tidak disebut sebagai orang Islam yang sempurna kalau tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan ilmu. Termasuk peduli dengan Al-Quran adalah pinter ngaji,
Quran. Baca Qurannya fasih, baru sempurna Islamnya. Jadi yang tidak fasih belajar, yang penting prosesnya. Terus dalam keadaan belajar membaca Al-Quran, terus dalam keadaan belajar ilmu agama, terutama ilmu agama yang wajib dipelajari, yaitu tauhid atau akidah, kemudian fikih atau ibadah zahir atau pesolatan dari awalnya, dan tasawuf atau akhlak batin, penyakit-penyakit hati, sifat-sifat terpuji, laku spiritual, jalan tasawuf, jalan sufi, puasa sunat, sholat sunat, zikir, bersedekah, dan lain-lain. Kemudian beliau juga apabila berwudu, beliau meratakan air hingga ke ujung anggota wudunya. Kita tahu anggota wudu itu adalah pertama wajah. Maka ujung wajah adalah dari atas ini, ya, dari dahi sampai ke ujung dagu ini, ya, sebatas terakhir ditumbuhi oleh janggut. Kemudian lebarnya dari ujung ini yang batas tumbuhnya rambut juga, yang ada rambutnya, jambang begini dari sini sampai ke sini, batas ujung ini wajah. Tapi boleh kita sampai ke ujung, sampai seluruh tuh permukaan yang kita anggap wajah ini maksimalnya boleh. Tapi Nabi selalu sampai akhir, batas terakhir anggota wudu, beliau ratakan airnya. Maksudnya wudu beliau itu sempurna, wudu beliau dalam keadaan sempurna. Jangan cepet-cepet kalau berwudu, nanti nggak sempurna, terbasuh oleh air atau tersapu oleh air anggota wudunya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, Allah juga melukiskan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Injil. Disebutkan bentuk perangai terpuji beliau, antara lain mengawali salam kepada setiap orang yang dijumpai. Itulah Nabi Muhammad SAW, selalu memulai kebaikan. Beliau menegur orang lebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, semoga engkau selamat, semoga engkau dapat rahmat Allah, semoga engkau dapat berkah dari Allah. Selamat, berkah, rahmat, doa untuk orang lain sesama muslim. Setiap orang selalu beliau memulai salamnya. Barang siapa datang untuk berbincang dengannya, maka beliau akan sabar melayaninya hingga yang bersangkutan berpamitan. Ini akhlak Rasulullah. Kalau orang ngajak bicara, dilayani dengan sabar sampai tuntas, sampai bahkan orang tersebut nggak betah pulang, sudah selesai bicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang, konteks sekarang nih, bolehlah kita lakukan seperti Nabi. Dan kalau orang menghubungi kita lewat media sosial, lewat WhatsApp misalnya, chatting untuk hal-hal yang baik, kita layani tanya jawab itu misalnya dengan sabar sampai dia puas. Jangan jawab sekenanya karena malas. Jangan malas-malasan. Kalau memang sedang sibuk, katakan sedang sibuk. Penting bersyahadat, bersaksi, memberitahu orang lain. Jangan dipendam dalam hati. Berbicara dengan orang lain kok dipendam dalam hati, itu tidak didengar sama orang itu kalau dipendam.
yang kita pendam dalam hati itu dan didengarnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah kalau doa keras-keras, teriak-teriak, kalau sama orang kok dipendam. Sebagian dibicarakan, sebagian dipendam. Terus kalau ketemu nanti ada masalah baru bilang, maksud saya begini. Dan tidak ada yang tahu maksudnya. Oh, yang dilihat dalam chattingan, yang dengar suaranya itu kok, ya itu yang dia pahami. Kok yang lain dipendam. Agak unik ini, kok aneh kalau hubungan dengan sesama muslim. Jangan begitu. Rasulullah SAW tidak pernah melepas tangan sahabatnya lebih dulu ketika bersalaman, sampai sahabat itu sendiri yang melepas salamannya itu, melepas tangannya. Kemudian disebutkan pula apabila bertemu dengan salah satu dari mereka, yaitu para sahabatnya, beliau akan mengajaknya berjabatan tangan, kemudian menggenggam tangannya dan mengeratkan genggamannya. Jangan salaman kok malas-malesan, nyentuh saja, asal cuma sentuh sudah. Kayaknya nggak suka gitu bahasa tubuhnya berinteraksi dengan orang lain. Itu tanda kita tinggi hati. Kalau Rasulullah SAW itu super ramah orangnya. Beliau mendahului beri salam. Kalau jabat tangan ya sungguh-sungguh, kayak orang yang kangen banget begitu sama sahabatnya. Itulah Rasulullah, ini patut kita contoh. Perilaku yang sangat mulia. Berteman sungguh-sungguh. Kalau berkarib kerabat ya sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan sama orang lain. Giliran untuk diri kita, perhatiannya luar biasa kepada diri sendiri. Itu namanya egois, menjadikan dirinya sebagai ego center, dirinya saja yang menjadi pusat perhatian. Nah, itu tidak baik begitu. Lebih baik kita ramah, terbuka dengan orang lain, longgar hati kepada orang lain. Tirulah Rasulullah SAW secara sempurna, niscaya engkau akan menjadi orang yang seperti dia, yaitu terpuji di antara kawan-kawan kita. Jangan sampai menjadi orang yang tercela di antara kawan-kawan karena sikap kita yang sombong, yang angkuh. Sudah angkuh banyak bicara lagi. Jangan itu. Rasulullah SAW tidak berdiri dan tidak duduk kecuali beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam duduknya, dalam berdirinya tidak terlepas dari ingat kepada Allah. Jangan sampai ingat kepada Allah hanya di waktu kita sakit saja. Kalau saat di rumah sakit, saat tergeletak tidak berdaya, baru keluar ucapan ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Ya mending, rumah sudah lumayan itu kalau tidak sumpah serapah atau keluhan yang keluar. Tapi cobalah, jangan hanya dalam keadaan terdesak begitu, tapi di setiap saat kita upayakan selalu ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Allah ini menciptakan kita, tidak pernah kita memintanya. Kok tiba-tiba kita diciptakan oleh Allah, kok ada, kok lahir. Emangnya kita sepenting apa? Nah, ini yang menyebabkan kita bersyukur dan terus ingat kepada pencipta kita. Setiap kali ditunggu seseorang saat masih sholat, maka beliau akan mempersingkat sholatnya dan segera menemui tamunya lalu menyatakan atau menanyakan apa keperluannya. Apabila keperluannya sudah terpenuhi, beliau kembali melakukan sholat. Itulah kata Rasulullah. Ini adab orang yang beribadah sunnat. Misalnya sholat sunnat,
kalau ada tamu ya sudah dipercepat sholat sunatnya, baca suratnya yang pendek nggak apa-apa, Al-Fatihah sudah dibaca. Selesai sholat segera temui, jangan berlama-lama sholatnya, temui tamu itu, tanyakan keperluannya, kalau sudah selesai terus sholat lagi. Seperti itulah Nabi, dan kita patut mencontoh beliau. Nabi sering juga duduk sambil menghadap kiblat. Nabi sering duduk sambil menghadap kiblat. Artinya beliau tafakkur menghadap Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan orang yang datang bertamu. Ingat ajaran Nabi, wa may yu'min billahi wal yawmil akhir, atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu ikramud duyuf, itu hukumnya wajib menurut para ulama. Hingga terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela menggelar bajunya agar bisa diduduki orang yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan susuan dengannya. Walaupun tamu itu tidak saudara, baik saudara sepersusuan atau tidak keluarga, paman misalnya, Pak D misalnya, bibi atau bude, ataupun sepupu beliau, sama sekali orang lain, tetap beliau hormati, bahkan beliau rela jubahnya dijadikan alas duduk bagi tamunya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan tamunya untuk duduk di atas bantal yang beliau duduki. Apabila dia, yaitu tamu itu tidak bersedia, maka beliau akan membujuknya sampai mau. Inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, servis beliau kepada tamu luar biasa. Rupanya ini dicontoh oleh para pelayan-pelayan di hotel atau di restoran atau di warung-warung, di rumah makan, yang dalam melayani tamu luar biasa dengan sopan, ramah, santun, bahkan menundukkan kepala, berkata lembut. Itu seperti itulah Nabi. Hanya saja Nabi itu tidak dibayar. Para pelayan ini kan karyawan yang dibayar dan dilatih untuk menghormati orang. Semestinya lah seorang muslim berperilaku seperti itu tanpa bayaran. Ya, maksudnya tidak, walaupun tidak dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya itu dicontoh, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukannya persis dengan Nabi sekalipun, tetap saja kita beda dengan Nabi. Pertama, dia adalah Nabi, kita adalah umatnya. Kedua, dia adalah manusia termulia, kita manusia yang belum tentu mulia. Kalaupun mulia, tidak semulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Setiap kali bangkit dari tempat duduknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa. Doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, wahdaka, satu-satunya Engkau, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Kemudian beliau berdoa, kemudian setelah berdoa itu beliau pernah bersabda, allamanihinna Jibrilu, Jibril lah yang mengajarkan kalimat-kalimat itu kepadaku. Jadi ini doa khatamul majlis, diantaranya adalah ini pelajaran dari malaikat Jibril. Kalimatnya diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, atau diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontohnya. Perlahan-lahan kita latih diri kita untuk selalu berperilaku mulia kepada orang lain selain kita, kepada sesama muslim terutama, juga kepada keluarga terutama, karib kerabat, kepada tetangga, dan bahkan kepada non muslim, saudara sebangsa dan setanah air kita. Kita berusaha selalu ramah kepada mereka. Kita tunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang berakhlak mulia seperti nabinya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi pencerahan bagi kita untuk kita amalkan. Yang penting ya kita terapkan dalam kehidupan perlahan-lahan supaya kita hidup dalam keadaan damai dan mulia. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita mensyukuri peringatan lahirnya Nabi Muhammad atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati walidina walidikum wa jami'al muslimin wal muslimat syai'an lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wa masyayikhina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya dan komennya supaya lebih baik tayangan kita ke depannya dan lebih bisa eksis kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.